Siang, anak-anak. Siap, siap, siap. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, jadi di materi kita yang sekarang adalah yang pertama kita lakukan. Pak Guru akan mengajak kalian untuk belajar dan mengenal. Ya, yang pertama adalah pengenalan coding untuk siswa kelas 5 SDN 2 Sundalana. Ya, jadi di sini Pak Guru sudah belajar ya bagaimana mengimbaskan ke kalian, bagaimana mengarahkan ke kalian seperti apa yang namanya coding ya. Jadi sementara materinya adalah KKA, yaitu coding dan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Kalau kita lihat dari coding itu berasal dari kata kode. Tahu nama kode? Simbol, tanda, itu kode ya. Jadi coding, kemudian artifisial ya, yaitu kecerdasan buatan. Kecerdasan yang dibuat ya. Kecerdasan yang dibuat. Bagaimana coding dan kecerdasan? Coding itu seperti yang Pak Guru ucapkan tadi, jelaskan tadi bahwa coding itu adalah simbol atau tanda. Jadi dalam bahasa codingnya, coding itu adalah konsep bagaimana menjalankan, bagaimana melakukan aktivitas terutama dalam komputer. Ya. Jadi di sini kita tidak belajar tentang bagaimana menjalankan komputer dan lain sebagainya, bagaimana menjalankan media atau alat elektronik dan lain sebagainya. Karena banyak yang salah memahami bahwa belajar coding KKA itu kita akan belajar komputer. Itu beda. Nanti kalian ada namanya pelajaran informatika. Ya, informatika ditindaklanjuti di SMP tapi. Jadi di kelas 5 dan alhamdulillah bisa di kelas 6 kita akan mengenalkan, kami akan mengenalkan apa itu coding dan kecerdasan buatan. Ya. Kemudian di sini, apakah itu coding? Coding adalah memberi instruksi kepada komputer agar melakukan sesuatu. Jadi coding itu tidak diperuntukkan untuk manusia, tetapi untuk komputer. Kalau manusia itu adalah berpikir dan berakal. Berbeda dengan komputer, mereka berpikir tapi pikirannya itu ditanamkan oleh manusia. Karena komputer dibuat oleh manusia. Ya, manusia yang buat komputer. Kemudian disetel menjadi TikTok, dibuat jadi aplikasi apa namanya? Game dan lain sebagainya. Itu buatan manusia yang ditanamkan di konsep-konsep komputer. Nanti manusia yang menjalankan, ya, manusia yang menjalankan, tetapi dengan konsep-konsep yang sudah ada. Pak Guru contohkan yang tadi. Setiap kita menulis kata, maka sudah ada ditentukan huruf-hurufnya pada keyboard. Kemudian keyword yang mana yang akan kita klik atau kita pencet itu berdasarkan kata apa yang akan kita buat. Yang berikut seperti memberi resep masakan atau langkah-langkah permainan. Nah ini yang Pak Guru katakan tadi, konsep itu pada komputer adalah dicontohkan seperti memberi resep masakan atau langkah-langkah permainan. Yang sudah masak di rumah, kita sering beli resep atau mencari resep di YouTube, kemudian di Google, kemudian lagi yang kemarin ada di asisten Google. Di situ kita bisa mencari langkah apapun yang tidak kita kenal, cara membuat jajar tahu, jajar tempe, kerupuk pun ada di situ langkahnya. Ya, kita diberikan referensi, diberikan contoh-contoh yang banyak sesuai dengan keinginan kita. Karena kita menulisnya di situ, kita perintahkan kepada si Google, carikan saya resep masakan Padang, maka akan timbul
maka akan muncul resep-resep masakan Padang. Ya, kemudian sehingga banyak dari anak-anakku sekalian yang banyak ketahuan sama orang tua di rumah. Kalau kalian sudah mencari sesuatu yang kadang-kadang kalian tidak sadari bahwa itu tersimpan semua. Jadi apa yang sering tampil di laptop ataupun di HP kalian, berarti kalian sudah sering menontonnya, sudah sering mencarinya. Misalnya di Facebook, ya, di Facebook kalian tonton punyanya Ariel misalnya, maka nanti akan kelihatan video-videonya Ariel yang banyak lewat di beranda kita. Kalian mencari TikToknya si Heru Bollywood ya, Heru Bollywood. Lebih dari 1 menit kalian tonton, besok kalian akan ditawarkan lagi untuk menonton itu, dia aja yang lewat. Jadi anak-anakku tidak bisa menyembunyikan apapun, karena kami bisa melacak apa yang sering kalian cari, apa yang sering kalian tonton dari gadget kalian. Murid tua mantu ya, tidak bakalan lewat, tidak akan bakalan ada di beranda kita. Jadi apa yang sudah sering kalian sukai, kemudian kalian tonton, itu akan paling sering muncul di HP kita. Ternyata seperti itu. Pak Guru juga sering lihat jenis-jenis cukuran, model cukuran. Maka setiap Pak Guru nonton reel shot, ya reel shot namanya, reel shot, yang video-video reel pendek, itu kita tonton. Pak Guru tonton yang model rambut. Maka yang keluar nanti adalah, kalau di Pak Guru yang paling banyak itu adalah orang cukuran semua. Adapun 1-2 mungkin yang pernah Pak Guru sempat kayak video lucu, videonya siapa yang di situ yang bikin real video yang dari Dasar Baru, lo apa namanya di situ, dia sering kayak anak kecil ya pegang lampu. Kalau Heru Bollywood itu yang akunnya kalau sudah kita klik sekali saja nonton sampai lebih dari 1 menit, maka besok akan keluar itu saja di beranda kalian, di TikTok kalian. Ya, jadi itu apa? Kenapa seperti itu? Karena mereka sudah terkonsep. Ya, mereka sudah terkonsep. Memberi resep masakan atau langkah-langkah permainan. Kemudian siapa yang suka menonton siaran langsung permainan Mobile Legends, maka besok-besok di berandanya akan kelihatan dia saja. Yang sering buka resep masakan, maka yang sering ditawarkan di situ adalah tentang resep-resep masakan. Jadi mereka akan melakukan yang biasa kita berikan instruksi. Mundi kawah nyuruhnya misalnya kalau kalian jarang mengatakan tampilkan bacaan doa-doa tengah malam, itu kan tidak pernah kalian pencet. Jadi tidak mungkin ada di beranda kalian akan lewat seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada instruksi, tidak ada konsepnya seperti itu. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya adalah mengapa penting di SD. Halo, mengapa penting di SD? Fungsinya adalah melatih logika dan berpikir kritis. Seperti apa namanya melatih logika? Yaitu melatih cara berpikir kalian. Ya. Kemudian berpikir kritis. Selain bisa berpikir, juga berpikirnya kritis, yaitu apa? Cepat mengambil kesimpulan. Jadi Bapak Ibu guru itu fungsinya bukan sedetil mungkin, tetapi fungsi kami adalah membina kalian, ya, mendidik kalian. Tugas kalian adalah berpikir kritis, yaitu sebisa mungkin kreativitas kalian di dalam otak kalian itu untuk berpikir yang baik, ya, bisa mengambil kesimpulan, tidak terlalu bertele-tele. Seperti langkah-langkah yang pernah kita tempuh kemarin waktu diskusi, ya, yaitu membuat pertanyaan dan mencari jawaban sendiri. Jadi kalian sudah bisa memutuskan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Kemudian mengasah kreativitas, ya, mengasah kreativitas. Seperti apa mengasah kreativitas? Ya, kalian mampu
melakukan sesuatu yang baru, tidak monoton. Jadi pembelajaran kita itu kalian tidak hanya mendengarkan cerita-cerita di buku, tapi kalian bisa mengambil kesimpulan kemudian mencari cara supaya lebih bagus ketika menyikat ataupun membuat kesimpulan ketika kita belajar. Kemudian mempersiapkan masa depan digital. Jadi anak-anakku, pemerintah, bapak, ibu guru, orang tua kalian di rumah tidak melarang kalian untuk belajar tentang elektronik, termasuk belajar digital. Karena di era ke depan, kalau kalian tidak tahu tentang digital, kalian menderita. Kalian ketinggalan zaman. Kalian termasuk sudah Gen Alpha, ya. Karena Gen Z itu sudah lewat. Gen Z itu adalah masanya Pak Guru olahraga. Kalian yang sekarang ini sudah masuk Gen Alpha. Ya, masa setelah Gen Z lagi, balik lagi ya. Jadi sangat besar tantangannya untuk anak-anakku yang sekarang. Jadi silakan kalian belajar sehingga KKA hadir di depan kalian, hadir di sekolah kalian untuk memperkenalkan seperti apa pentingnya mempelajari tentang digital. Tetapi ingat ya, coding adalah bermain dengan logika, membuat instruksi seperti resep memasak, kemudian memberikan perintah demi langkah, kemudian contoh arahkan robot berjalan 3 langkah, belok kanan dan lain sebagainya. Ya, kalian bisa lihat ini. Tapi kan tidak semua, kadang-kadang jaringan kita tidak ada, uang tidak ada untuk membeli data. Jadi Pak Guru sudah siapkan. Pak Guru sudah siapkan permainan. Jadi tolong dibelakangkan dulu, dibuat ke belakang. Ya, mesti ini. Oke, Pak Guru minta 2 orang ke depan. Albi, ke depan. Kita lihat kemampuan dan kreativitas otak. Kemudian alurnya ke depan. Dari belakang. Ayo, Albi, masing-masing menghadap papan tulis. Ini bentuknya sama dengan yang maju mundur, ya. Pak Guru akan bagaimana menanamkan konsep, bagaimana menanamkan instruksi. Kita setting teman kalian yang 2 orang ini menjadi robot yang bisa berpikir. Tetapi yang kita pakai di sini adalah yang tidak memakai data internet. Jadi ini masih bisa dipakai. Ini namanya plug, ya, plug, unplug ya, tidak menggunakan jaringan. Oke, dengarkan sesuai instruksi Pak Guru. Jadi pegang apa yang Pak Guru ucapkan tentang warna, ya. Kita belajar tentang warna. Jadi kalian berdua tinggal pegang sesuai instruksi mana yang Pak Guru ucapkan. Kita coba pertama. Hijau, merah, kuning, ungu, biru. Iya. Sekali lagi, merah, hijau, kuning, biru, ungu. Sudah ya? Jadi mereka sudah bisa di setting seperti ini. Tinggal sekarang kalian menyentuh selain yang Pak Guru sebutkan. Bebas. Ya, dengarkan perintahnya. Sentuhlah, peganglah selain yang Pak Guru sebutkan. Merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, biru, merah. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman.
yang dapat kita simpulkan di kreativitas teman-temannya di depan? Apa yang bisa kalian lihat dari kegiatan yang dilakukan oleh temannya? Sudah kita konsep, sudah kita berikan instruksi, ya. Jadi mereka sudah bisa menjadi robot, ya. Apa konsepnya tadi? Sentuhlah yang disebutkan, yang diinstruksikan. Jadi mereka ketika bilang merah, mereka menyentuh warna merah. Sentuhlah sesuatu di luar yang disebutkan. Begitu menyebut merah, mereka harus memilih selain warna merah. Sekarang, Gilang, kamu ke depan. Terima kasih. Zain. Ya, kita coba. Zain. Ya. Sentuh atau pegang sesuai dengan instruksi. Kuning, merah, biru, hijau, ungu. Lebih cepat, kita lihat siapa yang lebih cepat ya. Siap-siap. Agak mundur. Iya. Merah. Iya. Balik lagi. Kuning. Iya. Nanti kalian yang mulai ya. Ungu. Harus sama langkahnya, jangan ada yang lebih. Siap. Kuning. Merah. Hijau. Oke, siapa pemenangnya? Berapa kosong? Zain. Ya. 3-2. Oke, kita lanjut sekarang adalah instruksinya, konsepnya. Perhatikan, kamu harus berpikir kritis dan bisa mengambil kesimpulan. Ya, yang cepat. Karena Pak Guru akan memperkenalkan apa yang disebut dengan konsep, kemudian berpikir secara komputasional, ya, komputasional. Yaitu berpikir seperti komputer. Jadi kalian sudah diarahkan seperti komputer. Oke, sentuhlah selain yang disebutkan. Sudah di konsep, ya. Sentuhlah warna yang tidak selain yang disebutkan, ya. Sentuh warna selain yang disebutkan. Jadi konsepnya seperti itu. Kuning, balik. Merah, iya. Udah, balik lagi. Merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, ungu. Oke, terima kasih. Oke, sekarang Aji ke depan sama Nanda. Yes. Ya, kita lanjut. Nanti baru yang putri ya, kita coba ya masa yang ini. Sentuhlah sesuai yang disebutkan. Merah. Ya, hijau. Hijau. Ungu. Kuning. Ya, jadi ada komputasional. Karena jangkauan yang kiri lebih pendek, lebih dekat, maka si Ayi menggunakan tangan kiri. Jadi dia sudah bisa berpikir kreatif. Dia sudah bisa berpikir kreatif. Pikirannya dikembangkan. Oke, sekarang biru, merah, hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah, hijau, biru. Iya. Tepuk tangan sebelum kita lanjutkan. Tepuk tangan.
seru ini, seru temannya yang dua. Sekarang kreativitasnya seperti apa ya? Iya, sentuhlah yang tidak disebutkan ya. Sentuhlah kecuali yang disebutkan. Merah. Udah. Kuning. Hampir saja menyentuh yang kuning. Cabut. Hijau. Yang salah berarti siapa? Anjing ya, karena yang benar itu adalah yang salah. Kenapa? Karena konsepnya adalah menyentuh yang tidak disebutkan. Tinggal 2 kali. Kuning. Ya. Aji terus kena ya. Aji betul semua yang disentuh, tetapi konsepnya adalah menyentuh yang tidak disebutkan. Oke, merah. Iya. Sama. Jadi seperti itu. Oke, kembali anak-anak. Sebelum kita lanjut, Pak Guru jelaskan dulu sedikit. Jadi, kenapa kalian bisa melakukan kesalahan? Hello. Kenapa kalian bisa melakukan kesalahan? Karena kita bukan robot. Ya, karena kita bukan robot. Apa yang tidak bisa melakukan kesalahan kalau jaringannya lancar adalah robot. Muntangan maju, mereka akan maju. Kalau kita bilang mundur, walaupun jurang di belakang mereka akan mundur. Oke, untuk maju mundurnya kita praktikkan 2 orang yang perempuan, orang Ida sama Alvia. Ayo, mana? Anda. Iya. Alvia Pak Edi. Alvia. Oke. Silakan. Berhadapan ya. Kita coba berhadapan karena satu jenis kelamin tidak apa. Oke, jadi lakukan sesuai instruktur, lakukan sesuai konsep. Maju, 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 maju. Ada yang jadi robot, ada yang tidak jadi robot. Kenapa? Karena kalian masih bisa berpikir, kenapa saya harus maju? Karena jarak tidak ada. Ya. Kenapa saya harus maju? Karena masih ada langkah untuk saya melangkah. Oke, mundur. 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 Ya, kalau tahu jalannya sudah tidak ada, kenapa harus mundur? Kita manusia. Kalau robot pasti apa yang di belakangnya ditabrak, tembok juga ditabrak. Ya. Oke, sekarang lakukan dengan cara terbalik. Mundur. 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 Maju. Mundur. Iya, seperti itu. Oke dan terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ya, jadi Pak Guru perjelas sekali lagi, perbedaan antara manusia dan robot adalah robot berpikirnya seperti komputer, kalau kita berpikir seperti komputer. Apa yang diharapkan adalah manusia bisa berpikir seperti komputer dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu cepat. Tidak perlu berkeliling-keliling, ya, tidak perlu harus mengambil jalan kayu malah untuk mencapai Pringgabaya, tetapi kalau ada dari Batu Pasong ke Pringgabaya, kenapa harus lewat Joropat dulu? Jadi harus bisa berpikir komputasional, berpikir secara kritis, ya, berpikir logika, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut membuat instruksi seperti resep memasak. Tadi sudah hampir sama ya. Kalau ada yang masak di rumah disuruh garamnya 2 sendok, malah pakai 3 sendok. Jadi yang memberikan instruksi itu sudah melakukan berbagai percobaan sehingga berani memutuskan untuk membuat resep.
Ya, kalau sudah melihat resep, lakukan sesuai dengan resep dan lakukan sesuai dengan jalan. Kemudian memberi perintah langkah demi langkah seperti yang tadi. Ya, kalau yang berpikirnya seperti komputer itu melangkah terus. Ya, walaupun mau nabrak, langkah terus. Kenapa? Karena tidak dikonsep untuk melangkah. Ketika mengatakan maju, dia akan melangkah terus. Tapi kalau manusia ragu karena takut dia tabrakan. Ya, itu perbedaan antara manusia dan robot. Kemudian angka robot berjalan maju 3 langkah belok kanan. Nah, kita lanjutkan dulu baru kita praktek yang itu. Bahasa coding untuk anak SD. Apa bahasa coding untuk anak SD? Ada namanya Scratch. Scratch itu mirip seperti yang kita tampilkan tadi. Nanti Pak Guru akan coba di pertemuan berikutnya. Kita akan bermain Scratch. Misalnya di matematika nanti bisa kita kombinasikan, combine di situ, ya. Kita combine, kita gabungkan antara KKA dan pelajaran yang lainnya. Di matematika untuk perkalian, ya. Nanti kita akan coba 7 kali 8. Nanti siapa yang mendapatkan hasilnya langsung merapat ke temannya. 2 kali 5, siapa yang pegang 10 harus cepat mencari yang 2 kali 5. Nanti misalnya Fatih pegang 2 kali 5. Siapa pasangan yang 2 kali 5 itu akan cepat lari untuk mencari hasilnya. Ya. Kemudian 5 kali 5, siapa yang hasilnya 25 akan mencari temannya yang 5 kali 5 tadi. Nanti akan ada hadiahnya. Ya. Yang berikutnya ada namanya Blockly. Blockly ini yang akan kita coba sekarang. Ya. Kemudian ada code. Ya. Kode ini adalah memberikan kode-kode seperti yang tadi juga sama, ya. Merah dilakukan dengan cara terbalik, kalian melakukannya dengan memegang yang selain yang disebutkan. Kemudian contoh aktivitas coding di kelas adalah membuat animasi sederhana, membuat game edukasi. Membuat game edukasi sudah sering, ya. Kemudian puzzle dan robotik sederhana. Ya, berikutnya adalah apa peran kami sebagai guru. Peran kami adalah hanya menjadi fasilitator. Jadi tidak harus Pak Guru lebih pintar dari kalian, karena Bapak Guru mungkin sudah termakan usia. Jadi untuk menghafal, misalnya Mobile Legends, Pak Guru tidak bisa Mobile Legends. Ya, Pak Guru tidak bisa Mobile Legends, karena sudah tidak bisa menampung otaknya. Jadi Pak Guru sebagai fasilitator maksudnya di sini adalah bagaimana kalian menggunakan alat-alat atau media-media elektronik secara bijaksana. Ya. Kalian harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang harus diklik dan mana yang tidak boleh diklik. Takutnya kami para guru, ya, kalau dibebaskan. Jadi kita belajar coding itu adalah untuk membatasi kalian ketika menggunakan alat-alat gadget dan lain sebagainya. Mana yang harus ditahu dan mana yang harus tidak diketahui. Mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Berikutnya adalah kesimpulan aja. Coding itu menyenangkan dan bermanfaat karena banyak permainannya di situ. Ya, banyak permainannya di coding. Mulai main make up ya. Kemudian ini kan kalau dia betul pasang-pasangan itu dia akan klik gitu kan. Dia akan ada suaranya kalau tepat pemasangannya. Itu sudah dikasih kode. Kemudian mari aja siswa SD mengenal coding sejak dini. Jadi ini adalah coding, ya. Apa yang kalian pegang, apa yang sering kalian mainkan di rumah, bermain WA, kemudian main Facebook, itu sudah menjadi coding. Ya. Kalian akan bisa masuk di akun kalian kalau memang kalian yang punya akun sendiri. Walaupun Facebook itu ada di setiap HP, lalu ini sembarang, ya, bukan sembarang orang yang bisa masuk di situ. Harus berdasarkan akunnya dan passwordnya. Password itulah kodenya. Yang bermain TikTok, yang bisa masuk di berandanya sendiri ya yang punya kode, yang punya akun. Ya. Kalau tidak disetelan kita sama yang punya akun kita tidak bisa nonton, kita tidak bisa berkomentar dan lain sebagainya. Kita bisa masuk, misalnya kita lihat berandanya si Fatih,
Fatih misalnya nama akunnya. Kita cuma bisa melihat, tidak bisa masuk di situ sebagai si Fatih. Tapi kita bisa diberikan untuk melihat. Tinggal kita setting, kita kode dia di pengaturannya. Siapa yang bisa melihat profilmu? Siapa yang bisa melihat statusmu? Kan di situ sudah ada ya. Di WA juga siapa yang bisa mengirim, siapa yang tidak boleh. Itu sudah ada settingnya, sudah ada kodenya. Kakak Nasiu ya, walaupun 1000 WA kita masukkan tidak akan bisa karena tidak diizinkan oleh admin. Jadi yang terakhir adalah ucapan terima kasih. Oke, sekarang yang ini, yang Pak Guru akan mengajak kalian untuk masuk di puzzle dan robotik sederhana ya, membuat game edukasi. Kita lihat di sini yang ada blok Li. Oke, sekarang kalian masuk di blok, tapi pakai blok Li. Masuk. Yang ada HP, silakan yang pegang HP masuk di blok Li. Ya, blok Li. Masuk di Chrome, di Google dan cari blok Li. Ya, blok Li. Bukan pakai K, tapi pakai G, blok Li. Ya. Blok Li-nya Y ya, blok LY. Ya, blok Li. Ya. Sudah masuk? Sudah. Masuk sekarang yang di labirin. Masuk yang di labirin yang game kedua. Ya, yang game kedua. Yang game kedua diklik. Ya, game kedua diklik. Ya, masuk di game kedua. Yang masuk di situ. Di yang kedua. Kalau yang pertama kan tentang hewan, ya. Kemudian mengelompokkan ke bagian anggota badannya. Kalau sekarang yang kedua itu adalah tentang labirin. Kalian akan menjadi kita akan memberikan perintah kepada robot yang ada di situ untuk bisa melalui jalan sampai dengan tujuannya. Tinggal kalian memberikan perintah apa yang kalian berikan supaya dia bisa masuk, supaya dia bisa mencapai tempat yang diinginkan. Apa langkah yang kalian gunakan di situ sudah ada. Ganti pakai bahasa Indonesia perintahnya. Ada? Sudah ketemu blok G-nya? Sudah. Yang labirin ditekan. Yang diklik labirin. Ya, game maze. Ini lagi kamu pakai tadi. Kenapa tidak? Iya, masih itu. Oke, jadi nanti kalian bisa coba di rumah karena jaringan kita lelet ya istilahnya ya. Jaringan kita lelet. Tapi yang jelas kita sudah melakukan bagaimana melakukan sesuatu berdasarkan konsep. Ya. Bagaimana melakukan sesuatu berdasarkan konsep. Jadi di blok G, ya di blok Li itu kalian nanti akan menanamkan konsep atau instruksi atau perintah kepada robot yang ada di situ. Kalian tinggal membuat dia melangkah sampai ke tujuannya. Nanti ada tanda yang harus dituju. Walaupun ada jalan, bagaimana kalian memerintahnya supaya dia bisa mencapai tujuan tersebut.
Jadi untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.